tingkat-tingkatnya, saudaraku. 3 tingkat. Tingkat yang pertama, percaya dan menerima. Tingkat yang kedua, berserah dalam pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Pintu yang ketiga, mematikan sepenuhnya keinginan manusia. Tinggal kita ini, kira-kira sudah di mana perjalanan kita. Dan kiranya Tuhan tolong kita benar-benar harus selesai membangun kemah suci atau rumah Tuhan. Itu artinya dari kita menerima Yesus, percaya, sampai nanti digembalakan, sampai nanti tidak bercacat celah. Haleluya, saudaraku. Inilah persekutuan yang sangat baik dengan Tuhan. Itu sebabnya persekutuan Tuhan dengan manusia, dia begitu berkorban. Dan persekutuan kita dengan Tuhan, kita juga nanti harus mau juga mempersembahkan hidup kita. Persekutuan dengan sesama juga, saudaraku, harus dimulai dengan hal serunding sorga. Tidak ada yang lain. Inilah saudara-saudaraku. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita kembali beribadah kepadanya. Mendasari ibadah kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai dengan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikian harus kamu membuatnya. Bersama kita baca 1, 2, 3. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara-saudaraku, yang kita perhatikan pertama di sini, Tuhan mau bersekutu dengan umatnya. Kita perhatikan ayat yang ke-8, supaya aku, ini bagian B, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan mau bersekutu, menyatu dengan umatnya. Dan ini, saudaraku, adalah dasar untuk kita menang, dasar untuk kita kuat, dasar untuk kita boleh sampai kepada sasaran, kepada tujuan, penyertaan Tuhan. Musa sangat mengerti penyertaan Tuhan itu sangat penting. Walaupun Tuhan berkata, biarlah umat itu berjalan, aku akan mengutus malaikatku bersama mereka. Tapi Musa mempertahankan, bila engkau tidak mau bersama dengan kami, lebih baik jangan suruh kami pergi.
Musa sangat mengerti persekutuan dengan Tuhan. Itulah jalan kemenangan, saudaraku. Kalau kita boleh baca itu dalam Keluaran pasal 33 sebentar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah. Ini mulai 1. Berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Jebus. Saudara-saudaraku, kalau bukan pandangan rohani yang sungguh-sungguh, dan kalau hanya umat Tuhan yang begitu saja tidak dalam kerohaniannya, mereka sudah cukup senang karena berhasil. Bisa juga sampai ke tanah Kanaan. Hanya bukan penyertaan Tuhan. Jadi kita lanjut baca terus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Inilah lawan dari apa yang kita baca tadi dalam Keluaran 25, supaya aku bersama mereka. Tapi di sini aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Itu sebabnya, saudaraku, kita tidak boleh hanya sudah merasa zona aman. Ada kok keberkatan, ya, cukup makan, cukup minum, limpah hasil. Saudara-saudaraku, di dalam Tuhan sekedar hanya berhasil begitu, kalau tanpa penyertaan Tuhan dengan baik, terlebih tanpa kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka keberhasilan apapun itu baik, tetapi itu bukan sasaran kerohanian. Itu bukan tujuan ibadah. Jadi harus ada penyertaan Tuhan. Sebabnya Henok itu, karena dia selalu bergaul dengan Allah, dia adalah manusia yang pertama diangkat oleh Tuhan. Ini saudaraku, jadi istimewa. Dulu ada penerbang yang dari Manado itu, marga Mandagi. Dia adalah penerbang pertama di Indonesia. Wah, senang, namanya disebut-sebut di mana-mana. Itu saudaraku. Jadi kalau pertama diangkat oleh Tuhan, itu luar biasa. Kalau kita biarpun yang bukan yang pertama, yang penting kalau Yesus datang, kita adalah golongan yang diubah sekejap mata bersama dengan orang-orang yang dibangkitkan dari kematian orang-orang benar, maka bersama-sama semua diangkat oleh Tuhan. Ini saudaraku. Tapi kalau Henok, dia memang yang pertama dari seluruh manusia di bumi. Dan kalau kita perhatikan lagi, nomor 2 nanti adalah Elia, saudara-saudaraku. Ya, ini.
Jadi penyertaan Tuhan, menyatu, persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, banyak orang beribadah, banyak orang menjadi orang Kristen, tapi kalau benar-benar diteliti, adakah dia dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan? Termasuk kita ini harus bergumul. Kita harus ada melihat, adakah sebenarnya saya ini bersekutu dengan Tuhan? Bersekutu dengan Tuhan, dua-dua harus ada kesehatian. Itu sebabnya kita sudah pernah membaca di dalam kitab, ya saya agak lupa, Amos atau Hosea, berjalankah dua orang sebelum mereka berjanji. Jadi persekutuan itu harus ada, saudara-saudaraku, persetujuan dua pihak. Tuhan biarpun maha pengasih, tapi kalau kita nggak mau berserah, ya kita nggak bakal bisa bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, kita akan menang terus. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya ini yang kita perhatikan. Banyak orang memperhatikan yang lain-lain. Saudara-saudaraku, inti dari kekristenan harus ada persekutuan dengan Tuhan. Ini. Jadi, kalau kita perhatikan pembuatan dari kemah sembahyang itu atau tabernakel itu atau ya itulah kemah sembahyang ya tabernakel. Boleh ditunjukin dulu biar tetap dia di situ, gak apa-apa. Saya nyari dulu. Ya, bikinnya. Jadi, saudara-saudaraku, kemah sembahyang harus membuat tempat kudus bagiku. Di sini disebut tempat kudus. Tetapi pada permulaannya tempat kudus yang berpindah-pindah. Ini saudaraku, tidak permanen di satu tempat. Nanti kalau bangsa Israel sudah menang dalam semua perjalanan dan Raja Daud begitu rindu membangun rumah Tuhan, walaupun Tuhan berkata kepadanya, kamu tidak bisa membangun walaupun kamu begitu rindu, tapi nanti biarlah anakmu yang akan membangun. Jadi setelah mereka ada ketenangan, ada kedamaian, baru mereka membangun rumah Tuhan yang permanen di Gunung Moria. Ya, di tempat Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Disitulah juga menjadi rumah Tuhan yang ada sekarang, masih ada bekasnya dan ada dibangun peninggalannya, walaupun bukan lagi yang dulu. Untuk peringatan, mulai dulu adalah tempat rumah Tuhan yang dibangun Salomo, dan sekarang hanya tinggal bekasnya. Karena sekarang ini belum terbangun. Orang-orang Israel masih beribadah tetap
Tetapi mereka berdoa di sebelah tembok yang disebut tembok ratapan. Begitu saudara. Ya, baiklah. Jadi membangun rumah Tuhan supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Supaya Tuhan diam. Saudara-saudaraku, untuk kita juga harus terbangun rumah Tuhan dari hidup kita sendiri. Ya, jadi hidup kita ini disebut rumah Tuhan. Saya yakin kita sudah sering baca 1 Korintus 3 ayat 16. Saya mau ajak kita baca juga. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi nanti perkembangan yang sesungguhnya bukan lagi kemah sembahyang yang berpindah-pindah, bukan lagi rumah yang didirikan oleh Salomo, tapi adalah umat tebusan Tuhan. Kita sudah sering mendengar Yesus berkata waktu masih dalam hidupnya, rombak bait Allah ini pada saat itu belum dihancurkan oleh Jenderal Titus, masih ada di situ. Tetapi kita sudah sering mendengar itu disampaikan, tetapi bahwa bait Allah yang dibangun Yesus adalah tubuhnya sendiri. Dan untuk sekarang tubuhnya sendiri, Yesus sudah tidak ada tubuh. Dia sudah keberadaan Allah. Waktu di dunia ini saja dia ada tubuh, yaitu setelah dia dilahirkan oleh Maria. Dan kalau dia sudah mati dan bangkit lagi, bukan tubuh yang lama, tapi tubuh yang sudah dimuliakan, dibangkitkan. Dan untuk sekarang bait Allah itu, tubuhnya Tuhan itu adalah kita sendiri juga. Jadi kita harus juga dibangun sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ini sangat penting. Kita semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena yang pertama itu adalah nubuatan bagi kita. Dan untuk saat sekarang, kita sendiri kenyataannya harus sampai ada bangunan kehidupan kita ini, dan dalam suasana pencurahan Roh Kudus, biar kita semua juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, sehingga dengan itu kita adalah bangunan Tuhan. Kita adalah rumah Tuhan. Tadi saya sudah bacakan 1 Korintus 3 ayat 16. Kiranya kita semua juga adalah bangunan Tuhan. Jadi kalau kita sudah rumah Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, karena Tuhan tidak mau rumahnya dirusak, tubuhnya tidak boleh dirusak. Saudara-saudaraku, apa yang sangat terpenting sebagai yang pertama dari kehidupan kita
Kalau kita boleh perhatikan, Tuhan mau bersekutu dengan umatnya. Jadi manusia mau bersekutu, dan dalam arti harus mau bersekutu juga dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, bahan penyerahan kita yang pertama adalah harus siap dalam roh persekutuan, kesehatian. Tapi bukan hanya sehati begitu saja, kesehatian di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Satu, membangun rumah Tuhan itu, dan kedua, beribadah secara ya di dalam peraturan rumah Tuhan itu. Ini saudara-saudaraku, jadi bukan hanya persatuan begitu saja, tapi adalah persatuan sesuai dengan firman Tuhan, persatuan yang rohani, dan persatuan yang benar-benar bersatu bagaimana Tuhan kepada manusia. Jadi kalau kita lihat mulai dari pembangunan awal sampai dengan selesai, saudara-saudaraku, ada persatuan Allah dan manusia, dan persatuan manusia dengan manusia. Persatuan, saudara-saudaraku, di dalam tempat masing-masing. Ya, mungkin orang berkata dalam bahasa negara ini, di dalam birokrasi, begitu ya, benar ya? Di dalam tingkat-tingkatnya, gitu ya. Birokrasi apa namanya? Ya mungkin sekitar begitulah kira-kira. Itu saudara-saudaraku. Jadi Allah berbicara dengan Musa. Musa berbicara kepada, ya, khususnya yang pertama untuk membangun itu Yosua dan salah, bukan Ahodiab dan Bezalel, ya, bukan Yosua. Jadi untuk apa? Untuk pembangunan itu tadi. Nah, di situ mereka sehati, karena kesehatan di dunia ini banyak. Ada arisan, tapi kalau kadang arisan panggil nama Tuhan kadang-kadang cuma formalitas, tetapi semuanya berjalan dengan cara manusia. Ini saudaraku. Jadi persekutuan itu tidak asal persekutuan, persekutuan yang rohani. Ini saudara-saudaraku. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa. Musa menyampaikan, dia berbicara kepada Aholiab dan Bezalel. Ini saudara-saudaraku. Itulah kalau kita lanjut nanti baca semua di dalam ya kitab Keluaran ini, semua ini adalah sampai kepada pasal yang ke-40. Inilah semua mengenai kemah sembahyang. Panjang lebar saudara-saudaraku. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, banyak hal-hal saudaraku, sampai surat-surat
Tidak ada yang sampai sepanjang seperti membuat ya kemah sembahyang itu. Nah, baru nanti itu harus sehati, harus satu roh. Tidak boleh melenceng apa yang disampaikan oleh Musa kepada Bezalel dan Aholiab. Di situ kesatuannya itu, saudaraku. Ya, jadi itu namanya persekutuan yang rohani. Ini, saudaraku. Karena kalau persekutuan dunia ini banyak sekali pertengkaran, banyak sekali ya bisa berbantah-bantah. Sering sekali ada persekutuan karena tidak rata bagi untung, ya berantem juga terus. Itu sebabnya kalau orang tua meninggalkan apa warisannya, seringkali seluruh kalau gak cocok di hatinya berantem, banyak gitu. Ya, tapi kalau kita dalam persekutuan yang rohani tidak terpengaruh dengan hal itu. Tuhan bisa memberikan yang luar biasa, lebih dari semuanya. Gak bakal bisa, saudaraku, terjadi perpecahan. Jadi persekutuan yang rohani. Nanti kalau kita perhatikan lagi, nah ini tadi kan ada ini sudah. Mulai dari mesbah korban bakaran itu, kalau pindah harus diangkat oleh orang yang sehati. Ya, jadi kiri kanan ada gelang 4, dikasihlah apa namanya kayu lah untuk menggotong. Nah ini, jadi ini harus jaga keseimbangan masing-masing, harus tanggung jawab masing-masing. Ya, jaga keseimbangan. Itu baru jalan, saudara-saudaraku. Semua alat-alat itu begitu, saudaraku. Ya, jadi mengangkat itu ada yang 2 orang, ada yang 4 orang. Ya, jadi kalau pelita emas itu cuma diikat, jadi 1 depan, 1 belakang. 2 ini harus, saudaraku. Makanya ya kalau satu perusahaan ada juga yang mengambil karyawan tingginya harus sekian, gitu kan. Jadi di sini berlaku, saudaraku, supaya jangan jomplang. Sampai fisik juga harus sama, saudara-saudaraku. Terlebih nanti di dalam apa yang disebut yang paling atas itu adalah mesbah, bukan mesbah lagi, itu disebut tabut Tuhan, tabut perjanjian Tuhan. Itu diangkat oleh 4 orang dan harus dari kayu pengusung ini. Itu sebabnya sempat bahwa tabut perjanjian dibawa ke tempat orang Filistin di masa adanya Imam Eli dan Nabi Samuel, saudaraku. Ya, jadi dibawa ke Filistin. Tapi nggak cocok tempatnya, karena tempatnya itu sendiri juga harus yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak boleh sembarangan, saudaraku. Jadi orang Filistin itu
ada, tapi Tuhan di sana sakit terus dia, sakit terus. Akhirnya mereka bilang, udah kembalikan aja ini Allahnya orang Israel, kita tidak sejahtera, mati nanti kita semua gitu, dikembalikan. Tapi cara ngangkatnya itu salah. Itu sebabnya dalam kemah Tuhan harus menyesuaikan diri semua terus kepada firman Tuhan. Itu nubuatan juga buat kita, harus semua sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan kita, semua perjalanan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, semua harus semakin serupa dengan firman Tuhan. Tidak ada untuk kemauan pribadi-pribadi. Harus semua sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi saudaraku, harus di tempat masing-masing. Mulai daripada nanti kalau bongkar pasang, mereka kalau udah mau pindah, mau maju, ini kemah dibongkar saudaraku. Jadi imam-imam itu, lewi-lewi itu, sebenarnya kita juga yang melayani Tuhan, dan semua harus mengambil bagian melayani Tuhan, karena di dalam Wahyu pasal yang ke-20 kita sudah mendengar bahwa orang-orang yang menang itu semua disebut imam-imam Tuhan. Jadi semua kita harus mau juga berbuat apa saja yang kita boleh berbuat untuk Tuhan. Ya, kita harus benar-benar boleh berkata, hidup ini adalah kesempatan. Bukan hanya untuk yang lain-lain, terutama untuk melayani Tuhan. Kan begitu nyanyian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi harus jadi berkat, saudaraku. Nah, ini kita harus mengerti. Untuk jadi berkat itu tidak boleh ada paksaan. Harus dari hati masing-masing. Ya. Makanya aku juga tertarik dengan kelakson-kelaksonnya orang Medan sekarang ini. Dia kalau kelakson di Jakarta sakit kupingnya. Udah berapa kali juga. Aduh. Makanya saya jarang sekali saya klakson. Sama dengan orang di Singapura atau di Amerika, kalau dia klakson itu udah marah dia itu. Tapi kalau di Jakarta main klakson terus. Tapi kalau di orang Batak Medan sana, orang semua malah senang dengan klakson. Anak-anak anak-anak ibu itu suka sekali sampai di jalan-jalan dengerin itu. Ya, jadi kalau boleh, begitulah saudaraku, kita berbicara satu dengan yang lain. Menyenangkan. Haleluya. Tapi dengan adanya itu orang sudah minggir, udah tahu. Jadi nasihat yang menyenangkan. Biar Tuhan tolong kita saudaraku ya. Berbicara yang menyenangkan. Sudah memenangkan, sudah tidak terjadi bahaya, tapi suara yang kita dengar itu menyenangkan. Jadi sama dengan seruling surga, saudara-saudaraku. Dalam Matius berapa? 11 ayat 17. Boleh kita lihat sebentar. Ada yang bantulah.
4 ayat ke 11 Matius. Matius 11 ayat yang ke-16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Iya, jadi yang pertama di sini adalah meniup seruling. Seruling itu enak didengar, saudaraku, tapi bisa membawa orang tertarik kepada Tuhan. Inilah kita akan semakin belajar dalam persekutuan yang baik. Kalau sudah di dalam penggembalaan, nanti saudaraku, ya bagaikan Musa memberi struktur yang dari Tuhan itu untuk dikerjakan, maka itu merupakan untuk perbaikan selanjutnya. Jadi pertama, keindahan seruling sorga mempersekutukan kita dengan Tuhan. Ini saudaraku, baru nanti kalau dalam penginjilan ini seruling sorga semua boleh. Tapi nanti kalau di dalam penggembalaan itu adalah pengajaran. Bisa ya harus sampai mematikan keinginan daging. Sakit saudaraku. Ini. Tapi nanti semuanya akan berjalan untuk membuat tempat kudus yang bagi Tuhan itu, dua-dua itu berjalan, saudara-saudaraku, ya. Jadi terjadilah nanti persekutuan Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Jadi kita semua harus memiliki roh persekutuan yang baik satu dengan yang lain. Haleluya, saudaraku. Karena tempat Tuhan itu adalah dalam persekutuan. Saya yakin kita sudah sering mendengar, dan kita akan baca dulu kembali dalam Injil Matius, dan kita akan melihat pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan mempersekutukan kita, Bapa surga memberikan anaknya satu-satunya. Dan Yesus memberikan seluruh kehidupannya. Haleluya, saudaraku. Jadi mempersekutukan kita adalah cara berkorban. Itu sebabnya saya kalau melihat firman Tuhan ini, semua harus semakin kita boleh dalami dan mengerti, dan kita berdoa biar Tuhan tolong kita berada di dalamnya. Kolose pasal 1 kita akan membaca ini mulai ayat yang ke-19.
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Ini saya katakan Yesus karena itu adalah dari tema di atas, keutamaan Kristus. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi untuk mempersekutukan, memperdamaikan itu, biar Tuhan tolong kita adalah di dalam seruling korban tadi, pengorbanan. Nanti kalau sudah masuk dalam penggembalaan, meningkat, itu mulai dari pintu kemah, itu sudah mulai memasuki pintu yang sesat, dalam arti sudah mulai ya semakin mematikan keinginan manusia. Ya, kalau di dalam pintu yang pertama, pintu ya yang ada di halaman, itu hanya dengan indah percaya dan menerima. Dan nanti kalau kepada pintu yang ketiga, itu sudah paling sesak. Karena kita sudah bagaikan mau memasuki Yerusalem baru. Apa yang kita sering mendengarkan di dalam firman Tuhan yang sering kita dengar, ke Yerusalem baru, semua harus baru. Ke Yerusalem baru harus tidak ada bercacat celah. Nah, ini ada tingkat-tingkatnya, saudaraku. 3 tingkat. Tingkat yang pertama, percaya dan menerima. Tingkat yang kedua, berserah dalam pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Pintu yang ketiga, mematikan sepenuhnya keinginan manusia. Tinggal kita ini, kira-kira sudah di mana perjalanan kita. Dan kiranya Tuhan tolong kita benar-benar harus selesai membangun kemah suci atau rumah Tuhan. Itu artinya dari kita menerima Yesus, percaya, sampai nanti digembalakan, sampai nanti tidak bercacat celah. Haleluya, saudaraku. Inilah persekutuan yang sangat baik dengan Tuhan. Itu sebabnya persekutuan Tuhan dengan manusia, dia begitu berkorban. Dan persekutuan kita dengan Tuhan, kita juga nanti harus mau juga mempersembahkan hidup kita. Persekutuan dengan sesama juga, saudaraku, harus dimulai dengan hal seruling sorga. Tidak ada yang lain. Inilah saudara-saudaraku. Dan di dalam birokrasi yang sesungguhnya, tidak boleh saudaraku langsung ya nanti bisa lihat ahli yang langsung harus begini-begini, biarpun dia tukang, tapi dia tidak boleh, harus siap terima. Ini namanya di dalam posisi-posisi. Sering sekali saudaraku, posisi-posisi ini gak bisa diperhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga banyak orang menyampaikan tidak dengan prosedur yang dari Tuhan. Jadi semua nanti Musa yang memberitahu, mengatur semua. Tetapi kalau kita lihat strukturnya itu, pertama Musa memanggil Bezaliel dan Aholiab.
dan dia memberitakan. Ini saudaraku, tidak boleh dibantah-bantah dan tidak boleh diputar-putar. Harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Begitu saudaraku, ya. Karena dia sudah merasa, wah aku kepala tukang, Musa nggak tahu apa-apa. Nggak boleh saudaraku, harus benar-benar dengar-dengaran semua. Itu nanti akan terjadi persekutuan yang sangat baik. Baru Bezalel dan Aholiab, dia sudah pasti berkata kepada orang-orang itu tentang kebutuhan-kebutuhan, atau sedikitnya mendukung, mengambil kebutuhan untuk dikerjakan, dan itu akhirnya nanti boleh terselesai. Jadi kita lihat persekutuan Tuhan dengan manusia dengan baik, persekutuan dengan manusia dengan Tuhan dengan baik. Baru yang selanjutnya persekutuan sesama manusia dengan baik. Kiranya kita juga nanti sidang jemaat Maranatha semua semakin sampai ke dalam hal ini. Dan itulah pembangunan itu, saudara-saudara. Dan kalau tidak begitu, pasti tidak bisa sehat, saudaraku. Jadi semua harus terarah kepada Tuhan. Dan taatnya kita ini adalah kepada firman Tuhan, saudara-saudaraku, dalam kedudukan yang sesungguhnya. Dan kalau kita lihat juga di dalam perjanjian baru, inilah saudara-saudaraku, kita sudah banyak mendengar juga bagaimana rumah Tuhan di dalam perjanjian baru pertama harus berpondasi kepada Yesus, karena Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Yohanes 2 itu mulai 19, rombak bait Allah yang lama aku akan dirikan dalam 3 hari. Ini saudara, baru Yesus berkata itu tentang dirinya. Jadi Yesus mendirikan rumah Tuhan mulai di dalam 3 hari korban dirinya itu. Hari Jumat dia masuk dalam kubur, hari Sabtu dia penuh di situ, dan hari Minggu tidak terlalu lama, saudaraku. Kalau jam 00 itu permulaan jam, firman Tuhan tidak katakan jamnya, tapi pagi-pagi sekali para perempuan-perempuan sudah datang ke kubur Yesus. Jadi tidak terlalu lama, tapi harinya ada, saudaraku. Jumatnya ada, Sabtunya ada, Minggunya ada. Jadi itulah menjadi pondasi pembangunan kita sebagai rumah Tuhan. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat, kalau kita baca ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya kita semua telah mencapai kesatuan iman dan
pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah saudaraku yang terus masih terjadi bagi orang pilihan Tuhan dan bagi orang yang akan menang. Dan itu diawali dengan pondasi yang kita boleh lihat di dalam Efesus pasal 2 mulai 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini saudaraku, jadi kita menjadi keluarganya Tuhan. Ya, tadi aku akan bersama. Kita ada jaminan bila kita berpondasi dalam kematian kebangkitan Yesus. Dan di dalam kita menerima kebangkitan Yesus, kita sudah dengar dalam minggu-minggu yang lalu, kita harus ada kerinduan yang sangat dalam, penyerahan. Kita sudah mendengarkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami akan lakukan. Nah, ini saudaraku, jadi penyerahan bagaikan tanah liat di tangan penjunan. Efesus pasal 2 tadi ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Tadi kita sudah baca dalam pasal 4. Dengan Kristus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ini saudaraku, kalau dulu disebut adalah kemah sembahyang, sekarang kita disebut tubuh Kristus. Ini, itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat harus memiliki roh persekutuan. Bagaimana kita saudaraku dalam roh persekutuan? Kita semakin berani menjaga. Biarpun dia memusuhi kita, tapi jangan balas dengan sakit hati. Haleluya. Ini saudaraku roh persekutuan. Tapi apa? Berilah dia makan. Berilah musuhmu makan. Kalau dia haus, berilah dia minum. Haleluya, saudaraku. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita ya. Ini saudaraku, supaya terjadi persekutuan. Itu. Jadi yang lama dirombak, yang baru di dalam hidup Yesus harus dibangun. Jiwanya Efesus pasal yang keempat itu kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita dipanggil saudaraku. Haleluya. Iya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu sudah dipanggil. Iya, dan itu pembuktian sudah dipanggil. Hanya bagaimana kita dalam panggilan itu. Efesus 1, sebelum saya lanjut Efesus 4, kita baca juga. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi percaya menerima Yesus itu kita sudah terpanggil. Dari ayat 1 perikop salam dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah
kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sama dengan bangsa Israel, untuk menjadi umat Tuhan, membangun kemah sembahyang. Sekarang kita dibangun menjadi rumah Tuhan. Tadi Efesus pasal 4, kita akan lanjut. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita semuanya, siapapun kita, berlomba untuk memiliki roh persekutuan. Ini saudara-saudaraku, masing-masing berlomba. Ya, kita tidak boleh berkata kamu yang duluan baru aku. Ini hanya siapa yang mau, saudaraku. Ayat 4, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Kita harus yakin kita juga adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ini saudaraku, kita semuanya yang dipanggil oleh Tuhan, dia selalu kepada roh persekutuan. Roh yang memisahkan itu adalah dari iblis. Iblis itu yang pertama dia sombong. Dia itu di dalam kitab Yesaya, sering kita sudah baca. Tetapi di dalam Injil Yohanes dia juga disebut pembunuh, saudara-saudaraku. Ya, jadi tidak ada roh kasih, dan kalau membunuh itu memisahkan selamanya, mati, saudara-saudaraku, karena kerjanya membunuh. Tapi Tuhan tolong kita semua harus memiliki roh yang menghidupkan. Kiranya Tuhan tolong kita, roh yang membangun, roh yang mendukung, roh yang mengangkat. Biar ini semakin terjadi bagi kita. Kalau kita merasa kuat, kalau kita sudah merasa benar, mari justru kita membangun dan mengangkat. Yesus mempersekutukan untuk mengangkat persekutuan dengan Allah di surga. Justru dia dengan pengorbanan dirinya. Inilah baru bisa, saudara-saudaraku. Iblis itu yang sama sekali tidak ada pengorbanan. Yang ada dengki, iri, sombong, membunuh. Ya itu, bagaimana supaya binasa, itu yang dia mau. Dan kalau untuk dia nanti menghadap pengadilan, sebelum itu kerjaannya juga adalah pendakwa. Kita sudah sering dengar dalam Wahyu pasal 12 dan di dalam Zakaria pasal 3 juga. Dia selalu menuduh manusia. Sudah ada di hatinya. Itu sebabnya, saudaraku, biar kita saling dukung, doa mendoakan. Kalau tidak nanti jadi penuduh, saudaraku. Ini. Jadi rumah Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau bersekutu, dia berkorban. Kita juga berserah diri. Dan kepada sesama,
kita saling mendukung, saudaraku. Kita mendoakan. Yang ada adalah sifatnya Yesus bagi kita. Jangan sampai ada tabiat daripada iblis itu. Sombong, iri, dengki, membunuh, dan ingin supaya manusia semua binasa. Baru manusia 2 orang sudah dia goda supaya berdosa, saudaraku. Itulah pekerjaan iblis. Dan kalau nanti sudah semakin mendekati, bahkan dia selalu menuduh manusia juga, biar ada temannya, saudaraku, terhukum. Itu selalu. Tapi kita semua, kalau kita sudah dengar firman ini, Tuhan membuka persekutuan dengan dia. Mari kita, saudaraku, perhatikan firman Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa.